semuanya, perkenalkan aku Naura. Dalam kesempatan ini, aku akan menjelaskan salah satu jurnal terkait Sesar Sumatera yang ditulis oleh Prof. Nazli, Bapak Muhammad Yanis, dan Ghazian Islami dengan judul Geophysics and Geomorphic Observation for New Surface Structures Mapping of Selimut Fault on Lantamal Area, Nature, Sumatera. Apa sih yang dibahas di dalam jurnal ini? Nah, jurnal tersebut membahas tentang penggunaan 3 metode dalam geofisika, yaitu metode VLTM, metode magnetik, dan metode resistance listrik yang digunakan dalam pemetaan patahan di area Lantamal, sekaligus melihat perbandingan dari ketiga data tersebut. The Great Sumatran Fault atau GSF adalah patahan geser lateral kanan yang membentang sekitar 1.900 km dari Pulau Sumatera bagian selatan hingga ke Laut Andaman dan terbagi menjadi 20 segmen patahan. Nah, aktivitas GSF ini dapat menyebabkan beberapa gempa yang terjadi di Sumatera bagian selatan. Namun, sekitar 170 tahun belum mengalami aktivitas seismik yang signifikan terjadi di Sumatera bagian utara. Jika energi yang terakumulasi ini tidak dilepaskan, maka kemungkinan besar di kemudian hari akan terjadi gempa yang sangat dahsyat, dan itu dapat menempuh magnitudo 7 atau lebih dari itu. Maka ini menjadi ancaman besar bagi masyarakat di Provinsi Aceh khususnya. Di bagian utara Pulau Sumatera terdapat 2 segmen besar patahan, yaitu segmen Aceh dan segmen Selimut. Nah, upaya untuk mengurangi risiko gempa, maka kita perlu melakukan pemetaan di area patahan tersebut, terutama di daerah yang sesarnya itu tidak terlihat jelas di atas permukaan, salah satunya di daerah Lantamal. Di dalam jurnal ini digunakan 3 metode dalam geofisika, yaitu metode VLFEM, metode magnetik, dan metode resisitivitas listrik. Bagaimana sih ketiga metode ini dapat mematakan struktur patahan di bawah permukaan ini? Nah, yang pertama adalah metode VLFEM. Metode VLFEM merupakan teknik frekuensi rendah dengan menggunakan rentan 15 sampai dengan 30 kHz sebagai metode elektromagnetik. VLFEM ini menggunakan 2 kumparan, satu sebagai transmitter dan satu lagi sebagai receiver. Sedangkan dalam metode magnetik, metode tersebut dapat mendeteksi patahan dengan memanfaatkan variasi batuan terhadap medan magnet di bawah permukaan ini. Kalau metode resistivitas ini dapat memetakan patahan dengan mengukur resistivitas batuan di bawah permukaan bumi, dan resistivitas ini merupakan mudah atau sulitnya, baik atau sebaliknya, batuan dapat mengantarkan listrik. Output yang dihasilkan berupa pemodelan terhadap posisi dari sesar yang ada di Lantamal. Nah, berdasarkan analisis rapat arus dari metode VLFEM, data menunjukkan bahwasannya patahan dangkal pada jarak 20 hingga 32 meter dan kedalaman sekitar 2-8 meter di bawah permukaan. Selanjutnya, anomali tersebut dikorelasi dengan data geolistrik atau resisitivitas ERT dan metode magnetik yang digunakan dalam model 2D, sehingga mencerminkan aktivitas elektronik yang menunjukkan beberapa rekahan seperti 5-15 meter dan 30-35 meter dari profil pengukuran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kemudian kurang saya mohon maaf. Semoga jurnal ini semakin diperhatikan dan dibaca oleh khalayak umum, khususnya pemerintah, terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, khususnya di daerah Lantamal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perbandingan data dari metode VLFEM, kemudian resisitivitas listrik, dan metode magnetik, maka yang paling baik adalah metode VLFEM, karena
Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelidiki struktur patahan yang dangkal. Selain itu, perbandingan data tersebut juga menunjukkan anomali yang sama. Selanjutnya, dibandingkan dengan metode resistivitas (RT), akuisisi data praktis melalui metode VLF ini jauh lebih cepat dan lebih berguna untuk area yang lebih luas.